Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. So mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kiranya pagi hari ini mari kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya kepadanya kita menemukan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia sanggup untuk menopang hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kami membawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu, kepadamu Yesus, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Kau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan, Kau sanggup penuhi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu setiap hari Tuhan di hidup kami. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, ajaib kuasa-Mu, besar kuasa-Mu bagi hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami telah berada di akhir bulan Oktober 2024. Tuhan, kami ada di titik ini. Kami sehat, kami masih dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur, kami percaya semua tak lain hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan, untuk menjadi kekuatan penolong bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini. Buka hati pikiran kami. Kami perlu firman-Mu, firman akan menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami mengerti memahami kehendak-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu, keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur. Pagi hari ini tanpa terasa kita telah berada di akhir bulan Oktober 2024. Kita akan segera memasuki tanggal 1 bulan yang baru, bulan November. Saudara, kita mari bersyukur. Saya percaya kita pagi hari ini masih sehat semua, masih dalam keadaan yang baik. Mari kita syukuri, tak lain itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan perjalanan Bible Journey saudara? Apakah kita masih setia membaca Alkitab? Mari saudara-saudara kita tetap membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi penolong bagi kita di tengah-tengah kita menghadapi berbagai tantangan, persoalan, pergumulan hidup. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 20 dan 21. Saya akan baca bagi kita ada 2 ayat dalam Matius 20 ayat 26-28 untuk menjadi bahan perenungan kita di pagi hari bahkan sepanjang hari ini. Mari saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 20 ayat 26-28 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita pada perikop ini, kalau kita baca seluruhnya, bahwa satu ketika Ibu Yohanes dan Yakobus datang kepada Tuhan, menyampaikan satu permintaannya agar kelak di dalam kerajaan surga biarlah kedua anaknya Yakobus dan Yohanes diberikan tempat, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, satu pertanyaan ya, yang sebenarnya dikatakan di situ membuat murid-murid lain merasa marah kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dia
datang kepada Tuhan, ibu dari Yakobus dan Yohanes ini meminta satu kedudukan, jabatan, ya, supaya kelak di dalam kerajaan surga kedua anaknya ini diberikan jawaban atau kedudukan yang tinggi, mendapat jabatan untuk memerintah, memimpin. Mungkin dia berpikir dia kedua anak ini akan memerintah seperti sistem, ya, pemerintahan yang ada di dunia ini, ya. Tergambar dari apa yang Yesus katakan kepada ibu kedua anak ini, dikatakan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Pada ayat 25b dikatakan, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras kepada mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah cara pemerintahan yang ada di dunia ini. Pemerintah bagaimana dengan standar yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, tetapi bagaimana dengan standar, ya, yang Yesus katakan kepada mereka? Apa yang Yesus katakan kepada ibu dari kedua anak ini? Bagaimana standar Yesus untuk menjadi seorang pemimpin, ya? Dikatakan siapa yang ingin menjadi besar, dia bukanlah menjadi pemimpin, ya. Bukanlah memerintah, melainkan melayani. Siapa yang ingin dipandang atau terkemuka, dipandang menjadi yang terutama, ya, dia bukan memiliki jabatan yang tinggi, melainkan harus menjadi hamba. Nah, saudara-saudara, maka hendaklah kita memahami bahwa standar yang ditetapkan oleh Yesus untuk menjadi seorang pemimpin, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun otoritas dan kekuasaannya, haruslah menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, kadang kala di dalam gereja pun, saudara-saudara, ketika kita telah diberikan statusnya, apakah menjadi pastor atau punya jabatan dalam gereja, kadangkala kita merasa sombong, ya, merasa menjadi penguasa, merasa menjadi punya kedudukan yang tinggi dan melaksanakan pemerintahan kadangkala tidak sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan. Nah, saudara-saudara, ya, dikatakan kadangkala kita itu diberikan tanggung jawab, tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya apa yang dipercaya kepada kita itulah pelayanan. Kita harus melayani, bukan seorang pemimpin yang memerintah. Nah, saudara-saudara, dikatakan standar yang Yesus tetapkan bagi seorang pemimpin adalah rendah hati. Apa itu? Apa itu rendah hati? Pemimpin yang rendah hati seperti apa? Memimpin yang memberkati, ya. Pemimpin yang mau berkorban, ya. Itu artinya rendah hati. Pemimpin yang mau berkorban, ya. Memimpin adalah pengorbanan, ya. Memimpin adalah melayani, bukan dilayani. Nah, seperti itu standar yang Yesus tetapkan. Nah, saudara, apa itu berkorban dan melayani? Itulah kasih, ya. Berkorban dan melayani itulah kasih. Nah, mengapa kita harus berkorban dan melayani? Ya, karena apa, saudara-saudara? Kita meneladani Kristus yang telah mengasihi kita, yang telah berkorban, memberikan nyawanya untuk kita. Itu sebabnya kita harus menjadi pemimpin yang rendah hati, sehingga Yesus sudah berkorban, memberikan nyawanya untuk kita karena mengasihi kita, sehingga kita hidup sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus melayani dan mengasihi Dia? Mengapa kita harus berkorban, mau melayani? Mengapa kita harus menjadi pemimpin yang mau berkorban, pemimpin yang melayani, bukan dilayani?
karena kita mengasihi Dia. Mari kita baca ayat terakhir. Matius 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus meneladani Kristus? Mengapa kita harus berkorban melayani? Mengapa kita harus menjadi pemimpin yang mau berkorban melayani dengan kasih? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Mengapa kita mau berkorban, memimpin, berkorban, melayani? Karena Tuhan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, kita melayani bukan dilayani. Kita menjadi pemimpin tapi yang harus berkorban. Dikatakan bahwa siapa yang ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan dari semua. Siapa yang ingin terkemuka atau dianggap menjadi yang terutama, dipandang sebagai orang terutama, harus menjadi hamba. Saudara, itulah standar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kadangkala kita tidak sadar bahwa sekarang ini kita diberi tanggung jawab. Ya. Tapi kadangkala kita hanya mau menjadi pemimpin, ya, tapi tidak melayani. Tidak mengikuti standar yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, salah satu keberhasilan kita menjadi pemimpin dalam sebuah pelayanan tidak lain, saudara-saudara, harus kita menjadi orang yang rendah hati. Ya. Rendah hati kenapa? Karena kita harus meneladani Kristus. Meneladani Kristus karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia sudah berkorban untuk kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, marilah kita juga menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang mau berkorban. Tidak perlu kita mengharapkan, ya, apresiasi dari manusia, tetapi Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Ayat terakhir, Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara-saudara, tanggung jawab apapun yang dipercaya kepada kita hari ini, sekecil apapun tanggung jawab, mari kita kerjakan itu. Dengan sikap melayani, dengan sikap berkorban, dengan sikap menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu semuanya untuk Tuhan. Orientasinya untuk Tuhan. Kita tidak berbicara tentang diri kita, tapi mari kita fokus kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua yang sudah menyaksikan acara ini dimanapun kami berada, keluarga ACC yang di Luwuk maupun di Palu, Tuhan urapi kami agar kami bukan mengerti saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi pemimpin yang mau melayani, bukan untuk dilayani, pemimpin yang mau berkorban. Terima kasih Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, kami meneladani Kristus yang sudah berkorban untuk hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.